Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samaisel. Saya berasal dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang ketepatan menjelaskan dan mendesain perencanaan penyuluhan pertanian. Sebagaimana kita ketahui, penyuluhan pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan para petani. Namun, keberhasilan penyuluhan tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya di lapangan, melainkan juga bagaimana kegiatan tersebut direncanakan dengan baik dan tepat sasaran. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana ketepatan dalam menjelaskan dan mendesain perencanaan penyuluhan dapat menentukan efektivitas serta keberhasilan kegiatan penyuluhan itu sendiri. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya perencanaan yang matang dalam dunia penyuluhan pertanian. Jadi kita di sini masuk ke pengertian perencanaan penyuluhan. Jadi perencanaan penyuluhan pertanian adalah proses menentukan tujuan, strategi, metode, dan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Tujuannya adalah agar seluruh kegiatan berjalan efektif, efisien, dan terarah. Melalui perencanaan penyuluhan dapat menyesuaikan program dengan kondisi sosial, ekonomi, dan teknis para petani. Di sini ada 5 bagian, yaitu adalah tujuan, yaitu sasaran hasil dan capaian, lalu ada kegiatan efektif dan efisien untuk hasil implementasi optimal, lalu ada sumber daya, tenaga, dana, dan sarana, lalu ada metode, teknik penyampaian materi, lalu ada strategi, yaitu adalah pendekatan pelaksanaan. Lalu kita di sini masuk ke tujuan perencanaan penyuluhan. Perencanaan penyuluhan bertujuan agar kegiatan penyuluhan dapat terlaksana secara sistematis dan terukur. Selain itu, perencanaan membantu menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Dengan perencanaan yang baik, komunikasi antara penyuluh dan petani akan lebih efektif serta hasil penyuluhan dapat dinilai secara nyata dan berkelanjutan. Di sini ada poin-poin yang harus ditentukan untuk mencapai tujuannya, yaitu adalah sistematis dan terukur, yaitu memastikan kegiatan terlaksana dan langkah yang jelas. Lalu ada efisiensi sumber daya, yaitu menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Lalu ada komunikasi efektif, yaitu meningkatkan kualitas interaksi antara penyuluh dan petani. Lalu ada hasil yang berkelanjutan, yaitu memastikan dampak penyuluhan dapat dinilai secara nyata. Lalu kita di sini masuk ke prinsip ketepatan dalam perencanaan, yaitu dalam perencanaan penyuluhan, prinsip ketepatan menjadi hal utama, yaitu ketepatan sasaran memastikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan petani. Ketepatan tujuan untuk membuat penyuluhan memiliki arah yang jelas dan realistis. Ketepatan metode menjamin cara penyampaian sesuai dengan karakteristik sasaran, sedangkan ketepatan waktu dan tempat memberikan kondisi lapangan dan musim tanam agar kegiatan berjalan efektif. Di sini ada poin-poin penting dalam prinsip ketepatan dalam perencanaan, yaitu adalah ketepatan sasaran, ketepatan metode, ketepatan tujuan, dan ketepatan waktu dan tempat. Kita masuk ke langkah-langkah mendesain perencanaan. Tahapan mendesain perencanaan penyuluhan meliputi analisis situasi dan kebutuhan petani, penetapan tujuan, penyusunan materi dan metode, penjadwalan kegiatan, penentuan sumber daya, serta evaluasi rencana. Setiap tahap harus dilakukan secara berurutan agar penyuluhan yang dirancang benar-benar relevan dengan kondisi di lapangan. Pertama, ada analisis situasi dan kebutuhan, yaitu dengan memahami kondisi dan masalah yang dihadapi petani. Lalu ada penetapan tujuan untuk menentukan hasil yang ingin dicapai secara spesifik. Lalu yang ketiga adalah penyusunan materi dan metode, yaitu dengan cara mendesain isi dan cara penyampaian yang tepat. Lalu ada penjadwalan kegiatan, yaitu menentukan kapan dan di mana kegiatan akan dilaksanakan. Lalu yang kelima ada penentuan sumber daya, yaitu mengalokasikan anggaran, peralatan, dan tenaga ahli. Dan yang terakhir adalah evaluasi rencana, yaitu menilai kembali relevansi dan kelayakan rencana. Lalu kita di sini masuk ke contoh desain perencanaan penyuluhan. Sebagai contoh, topik penyuluhan tentang penggunaan pupuk organik dan tanaman sayuran dapat dirancang dengan tujuan meningkatkan pengetahuan petani mengenai manfaat
pupuk organik. Metode yang digunakan adalah demonstrasi lapang dan diskusi kelompok. Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada awal musim tanam dengan sasaran petani sayuran di desa setempat, yaitu dengan topik penggunaan pupuk organik dan tanaman sayuran pada taman sayuran dan tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan petani mengenai manfaat pupuk organik. Lalu dengan metode demonstrasi lapang dan diskusi kelompok dan dengan waktu sasaran awal musim tanam petani sayuran di desa setempat. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari presentasi ini, yaitu ketepatan dalam menjelaskan dan mendesain perencanaan penyuluhan merupakan faktor penting untuk mencapai keberhasilan di lapangan. Dengan perencanaan yang matang, kegiatan penyuluhan dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan pengetahuan serta keterampilan petani. Perencanaan matang adalah kunci untuk memastikan supaya setiap upaya penyuluhan memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan petani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.